Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yakfuruna bi ayatillah bi ayatillahi wa yaqtulunan nabiyyin wa yaqtulunan nabiyina bighairil haqq wa yaqtuluna allazina ya'muruna bil qist allazina ya'muruna bil qisti minan nas fabashshirhum bi'azabin alim. Ulaika allazina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ma lahum min nasirin wa ma lahum min nasirin. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sumailah ruh Sayyidina Rasulullah Muhammad ibn Abdullah ma'an sari ma'a Rasulullah al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه في كل وقت وحين أما بعد Muhtaram para habaib, para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari semuanya rahimakumullah. Bil khusus pada sahibil majlis Isnul Hasin, Bapak Irwansyah sekeluarga. Alhamdulillah, sama-sama kita menjadikan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada malam hari ini kita bisa kembali berhadir dalam rangka meneruskan majelis satu bulan satu kali bulanan, yang dimana pada malam hari ini insyaallah membaca meneruskan manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Salawat dan salam terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, seluruh umatnya ila yaumil qiyamah. Wa bihi qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi jami' ulumi fid dharain amin. Kana sayyidi Syekh Abdul Qadir yaqulu li ashabihi tabi'u wa la tabtadi'u wasbiru wa la tajza'u. Athbitu wa la tatafarraqu wanzuru wa la tayasu ajtami'u ala dzikri wa la tanfiru tataharu bitawbati anil dhunubi wa la talattahu an babi maulakum la tabarahu. Adalah Sayyid Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau berkata bagi segala muridnya atau teman-temannya, kamu adalah mengikut, jangan berbuat beda. Ananya bahwa amalia apa aja seluruhnya ada isinya, kecuali di dalamnya ada para contohan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari situ bahwa mana beda satu perbuatan yang bersalahan dengan Quran, hadis, ijma', nah itu hukumnya diperbuatnya adalah haram, ada boleh bahasa kita, karena bersalahan tadi, bersalahan dengan Al-Quran, bersalahan dengan hadis, bersalahan dengan ijma' ulama. Quran dan hadis dihimpun menjadi kata ijma' ulama. Nah, di situ sesuatu yang tidak ada terjadi baik dalam Quran, dalam hadis, ijma', tapi kada bersalahan, itu tidak dinamai bid'ah namanya. Karena kada bersalahan dengan Quran, ada bersalahan dengan hadis. Seperti ya di zaman kita dengan ada wujud Al-Quran dengan mushaf. Al-Quran di buku akan dia bermacam-macam. Ada Al-Quran dengan langsung ada suaranya, langsung ada tafsirnya, tafsir dengan bahasa Inggris, dengan bahasa itu tidak ada di zaman Rasulullah. Tetapi ya tidak bertentangan dengan Al-Quran, tidak bertentangan dengan hadis, sehingga tidak bid'ah dalalah namanya. Lalu itu masih di dalam kata ittabi'un, ikut masih kita.
karena ada kesalahan tadi. Isi daripada kata bid'ah dalalahna itu bersalahan, tak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Selama tidak bertentangan, tidak ada kata bid'ah. Apa yang ada terjadi pada masa kita ini jauh sekali dengan masa Rasulullah. Kita dalam hidup ini berlebih-lebih, Rasulullah kan ada berlebih-lebih. Dengan seadanya beliau dari Hal-Ehwa, tempat tinggalnya sangat kecil, kita berkenalan rumah. Nah, itu ada, tetapi tidak bersalahan dengan Quran. Tanah kita juga, tanah orang bersalahan itu mengambil punya orang. Di situ mana bisa sesuatu yang tidak terjadi pada zaman Rasulullah tapi tidak bersalahan dengan Quran dan hadis, jatuhnya seperti sesuatu yang tak baik di dalamnya. Bila tujuannya baik, tujuannya yang kada baik, nah itu yang bisa dalalahnya. Yang baik hasanah namanya. Beliau untuk agar supaya kita di dalam beramaliyah, di dalam ilmu dan amalnya itu hanya mengambil warasah, bukan maulah. Mengambil warasah daripada warasah Rasulullah SAW. Ilmu dari warasah Rasulullah, amal pun warasah Rasulullah. Kita gawi begamat. Mengamalkan salawat ada hadisnya, mengamalkan Al-Quran ada hadisnya, mengamalkan tasbih ada hadisnya, mengamalkan istighfar ada hadisnya. Ada perlu ragu lagi harus berjajah apa? Kalau berjajah itu kalau masuk dalam makna tarekah, tarekahnya itu kada bersalahan juga dengan Quran dan hadis, karena itu ditahsis ngarannya oleh Allah kepada seseorang. Seperti percontohan para anbiya, Nabi dan Rasul, tahsis namanya. Kemudian setelah Rasulullah SAW beliau wafat, tidak ada lagi Nabi dan Rasul. Nah, ada yang ditahsis adalah rasanya ulama anbiya dan Israel. Ulama, nah itu masuk dalam tarekah itu. Apakah kelompok-kelompok lah tarekah ini, tidak ada bid'ah. Nabi ini umatnya Nabi ini, karena dia ada bertentangan dengan hadis oleh Rasulullah. Ulama umatku seperti Nabi pada zaman Bani Israel. Masyhur kata zaman Bani Israel, zaman Nabi Musa dan zaman Nabi Isa. Itu bukan Israel, ini bakalayan Palestina itu lain. Itu orang Yahudi. Artinya disitulah kita harus sedikit membuka insyirah sudur, maknanya lapang untuk jangan sampai mengatakan pada umat Rasulullah kamu ini bid'ah, jangan. Kalau tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Kalaupun di zaman Rasulullah kada ada tarekah, tidak ada zaman Rasulullah. Soalnya oleh Syekh Abdul Qadir ada tarekah dan dia tidak bernama, tidak ada satu komandonya satu, yaitu Rasulullah SAW. Ada nisbah kemana-mana. Yang ada itu nisbah kepada komando di bawah. Masa kita Syekh Abdul Qadir aja, karena beliau Abdul Qadir lalu Qadariyah. Kemudian Abil Hasan Sajali nama beliau kampungnya Sajaliyah di Maroko. Naqsabandiyah, Bahudin Naqsabandi nama kampungnya, sehingga dinisbah pada ada tarekah Samaniyah, nama gelar beliau Saman. Ini anda ingat Idrisiyah, Idrisiyah nama dia. Orang tua beliau digelarlah kepada itu, seperti itu aja. Jadi bahwa salah satu ulama yang masyhur lah di waktu itu
dengan tarekahnya, nisbahlah tarekah itu. Zaman Rasulullah memang ada. Nah disinilah orang sebagian membid'ahkan tarekah. Maksud kita itu, ada sebagian kelompok kaum muslimin kada boleh bertarekah, itu bid'ah zaman Rasulullah kada. Nah inilah yang maksudnya kesalahan di dalam makna bid'ah. Karena di situ masih kata ittabi'u, mereka masih mengikut aja. Contoh aja, kalau ada bertentangan dengan Quran dan hadis, hanya nama itu timbulnya karena masyhurnya itu ulama, masyhurnya pemimpinnya, nah itu lalu bernisbah ke situ. Tiap-tiap sesuatu perkara yang bersalahan dengan Quran dan hadis itulah sebenar-benar bid'ah. Quran kada membolehkan, hadis kada membolehkan. Nah itu nang bangaran bid'ah. Artinya menyalahilah dengan apa yang dipercontohkan oleh Rasulullah. Nah itu bid'ah ngarannya. Masuk kepada ilmu, menyalahi wudunya beda dengan cara wudu Rasulullah, beda ngarannya. Membasuh muka, basuh tangan, nyapu kepala, basuh kaki, taringnya sunnah. Sekalinya ya ada, kepala kan ada, muka, tangan, kaki. Nah ini bid'ah ngarannya. Bersalahan dengan percontohan yang telah masyhur dari Rasulullah. Artinya di situ kita harus mengerti kata anak itu, anak kita semua ini dibid'ahkan oleh sebahagian daripada kelompok yang mereka merasa mereka lah yang seolah-olahnya tidak ada memperbuat sama sekali sesuatu yang bid'ah, padahal mereka lebih besar bid'ahnya daripada kita. Mengkafirkan dan membid'ahkan Rasul itu sangat besar bid'ahnya, karena Rasulullah tidak seperti itu dan sahabat tidak ada. Mana bisa mengkafirkan orang muslim, itu kan sangat besar. Orang ziarah kubur kafir, orang ada besi foto di rumah haram, foto bernyawa. Ini zaman Rasulullah kan ada foto. Ya kan ada foto, tapi zaman Rasulullah sudah ada kaca cermin. Rasulullah bercermin, dengan beliau ada mengajarkan bacaan bercermin. Allah maka mahsana khalqi ahsin khuluqi, bercanda. Foto adalah bayangan daripada seseorang seperti di dalam cermin. Jika foto itu haram hukumnya, saya bercermin haram. Cuma tidak ada seseorang yang tidak ada bayangannya, pasti ada dia punya bayangan. Nah, kita foto saja bukan manusianya, bayangan dia. Tinggallah bayangannya. Artinya tidak ada masalah makna haram, tapi begitu kita membuat patung bentuk berupa kita, bentuk keluarga, bentuk apa aja yang bernyawa, nah haram hukumnya. Membentuk foto kan tidak ada bentuk, hanya bayangannya aja. Disentuh, begitu disentuh kan ada apa-apa, foto sama kayak kertas, tapi ada di dalamnya bayangan kita. Sebagaimana kita berkaca, ada bayangan kita di kaca cermin, nah, itu foto. Bagaimana seseorang haram foto itu benda bernyawa, kayak bercermin. Apa ya di waktu berjalan matahari bersinar, bayangan dirinya ada sebelah. Kayak apa di malam hari bulan purnama, kayak apa ya duduk di waktu lampu terang, bayangannya ada. Karena ada orang mengharamkan bayangannya sendiri. Maknanya apa? Inilah yang dipermasalahkan dalam kata bid'ah.
yang diambil itu nang ada bersalahan dengan Quran dan hadis. Berarti kita foto yang ada di rumah-rumah kita ada bersalahan dengan hadis, karena Rasulullah baca rumit, kemudian beliau membaca. Sama kayak berfoto juga naik cermin. Bacaannya nah dari riwayat ada berpisah beliau sisir di bawah beliau berjalan kaca itu dari riwayat. Ada beberapa riwayat beda-beda. Artinya beliau sangat anjurkan untuk mengetahui diri kita apa agar supaya terlihat baiklah oleh orang lain, dibagusin. Pan guru baju kaos dia bicara bilangin guru kita bafoto aja kita kayaknya aja di sini aku anak berbungas-bungas dulu diam kita sendiri orang tua anak berbungas-bungas juga hanya baju dulu baju berapa mana aja pakai kaca apa boleh pak orang anu aja ada kesalahan dengan Quran. Allah jamil hibul jama taib itu sama. Wasbiru hendaklah kamu bersifat sabar wala ta'azza'u, jangan bersifat galau kasar. Sabar itu menahan diri dari berbuat yang dilarang oleh Al-Quran di waktu mendapat sesuatu yang tidak dikehendaki, tidak diingini. Lidahnya dijaganya, kemudian perbuatannya di dalam hadis dicontohkan dengan lidah mengata sesuatu perkataan yang kada nyaman. Ya kalau pasangannya kenapa ini. Perbuatan daripada badannya bisa merobek bajunya, bisa baur bergulung-gulung orangnya. Nah itu yang kada boleh. Masuk dalam kata wala taza'un. Kesabaran itu bisa timbul apabila kita mengerti. Kalau kada mengerti kada mau sabarnya. Permasalahannya dari awal harus kita tahu apa dulu. Misalnya di dalam hidup seorang punya orang tua, habis umur sini mati ya sini. Kita anaknya lalu, ibahin pak orang ada terima, nangis kuliah. Kadang mengertiannya kalau orang hidup pasti mati, kayak apa anak hidup biasa. Yang menangis kayak apa aja tetap ada hidup juga. Kadang-kadang mengerti di situnya, karena kadang mengerti, ada paham. Ya paham mengerti akhirnya timbul sabar. Setiap nang hidup matinya itu bukan ada yang bisa mematikan kecuali Allah. Sering baca surah Muhammad maka nafsin antamuta illa biiznillah. Tidak ada satu jiwa mau berperang orang berjalan kamu di rumah kamu di parabahan kah ditilang mati biiznillah. Yang habis umur bahasa orang kampung. Kalau habis umur bisakah kita hidup akan kembali? Kan kada bisa jawabannya. Kalau kada bisa terima kan kayak itu setiap hidup ya kita hidup bisa mati lagi orang-orang sudah memang lanjut usia apa seluruhnya akhirnya mati. Boleh menangis tetapi yang tidak boleh tazaknya. Kalau kasah kuriak dan seluruh perbuatan yang dalamnya kada nyaman. Ya bahasa orang dahulu, bahasa orang Bahari Mangkurit.
Maknanya kita disuruhlah mempaham ilmu sama asalnya, tapi mempahamnya itu berbeda. Tidak ada satu orang pun yang bernama makhluk yang hidup di dunia ini pasti akan menemui yang katanya musibah. Ada pernah dapat musibah suatu saat? Pasti dapat. Ada pernah sakit kepala suatu saat? Bisa sakit kepala. Ada sekali sakit parut suatu saat? Bisa sakit parut, karena dia sama jenisnya manusia. Kalau manusia ini bisa sakit, yang lainnya bisa sakit juga. Itu harus dipaham. Kemudian setiap penyakit itu ada unsur di dalam tauhidnya, tidak ada satu penyakit yang terjadi kecuali dengan kehendak Allah. Hadisnya penyakitnya itu adalah bisa menyadarkan diri kita, bisa menghapus dosa. Bisa juga di sana ada kata kita menjadi orang sukses kalau kita bisa melewati. Berapa banyak orang hendak naik hartanya dan dia bekerja sukses, bermasalah di bawahnya. Nah, dari masalah ini kalau dia bisa mengurai, ya bahasnya. Tapi kalau masalah tertahan di masalah itu, sehingga dengan ada wujud musibah, akhirnya ia seperti ada sabar, ada mau bahas ya. Itu seluruhnya kayak itu. Karena tahu datangnya apa aja seluruhnya dari pencipta kita, dan tidak ada dapat mengalahkan, menahan pencipta ya Allah. Dan maka apa aja apabila kita terima, kita menjadi hambanya. Dan bila kita kada menerima, kita kada hambanya. Dan sifat kasih sayang Allah itu terus berada di diri kita, di badan, di kulit, di darah, daging, tulang, rambut, pak seluruh, sampai di luar badan, pakaian, rumah, pak seluruh yang kita pakai. Kasih sayang Allah berada di situ. Hadiah umur yang diberi Allah kepada kita itu disertai dengan kasih sayangnya. Kitanya aja lagi, nah itu Allah Ta'alanya. Kita melihat Allah memerintah apa, kadang kita kan kada tagawi perintahnya, tapi tetap sehat orangnya, tetap aja ini dari itu hidup ini normal aja, itu kada keluar dari kasih sayang Allah. Kita sudah merasakan bahwa kasih sayang Allah, rahmat Allah itu dalam kehidupan sehari-hari, karena kitanya kurang mengenal, mengetahui adanya wujud kasih sayang Allah terlalu seperti jauh. Jikalau Allah menghilangkan kata kasih sayang kepada kita, ada denang hidupnya kita. Karena hidupnya ini disertai dengan ada wujud larangan. Tidak ada satu orang pun yang lepas daripada larangan Allah. Kecuali anbiya, mursalin, malaikat. Amanah aja ada jenong dilarang, tapi kita tagawi. Karena memang ada lepas. Cuma karena Allah Ta'ala Rahman Rahimnya itu beserta kita, ada memberi bekas tatapai wujud kita. Nah, disinilah makna apa aja yang baiknya nisbahkan kepada Allah, apa yang kada baik nisbahkan ke dirimu. Di waktu kamu ingat, di waktu kamu sudah masuk situ, jangan ada wujudmu, karena kasih sayangnya juga ada. Lalu kau sembahyang, lalu kau berpandir, lalu kau baca Quran, bertasbih, adanya kita pangta karena kasih sayang Allah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang pengasih penyayang. Nah, itu dipegang. Selama orang memegang, nah itu mati selamat aja. Tapi bila jahir kita tuh nisbahnya, lalu kita ini takutan mati karena banyak dosa. Dibanding gawian pahala dengan dosa, banyak dosa pada pahala, pasti kita disiksa orang. Karena kita menaruh diri seorang.
gawian misi. Setiap gawian pekerjaan maka dibalas selama baik dengan baik, nang kada baik dengan siksa. Kita juga menaruhnya di gawian. Kalau menaruhnya gawian kita tuh nisbah nang kada baik, maka di sana timbul kata pengakuan kita nang baiknya gawian orang. Beliputlah di dalam diri kita kasih sayang Allah. Inna rahmati wasiat kulla syai'in, bahwa rahmatku melebihi kulla syai'in, tiap-tiap sesuatu. Syai'in maumum makhluk, maumum kata perbuatan, maumum kata kesalahan, maumum kata dosa, maumum dan seluruh. Rahmati wasiat, dan itulah yang dipakai oleh orang tua kita. Jangan keluar daripada rahmat Allah pandangan itu. Lalu dipakailah sehari-hari telah meninggal dunia almarhum. Kalimat almarhum itu bukan meninggal maknanya. Almarhum itu orang yang diberi rahmat. Nah hidup ini dikatai almarhum papa juga cuma sarik sidin menampili. Karena itu orang mati aja yang almarhum itu padahal nah itu nah hidup kan sama juga. Kalau kada ada rahmat Allah Ta'ala mana bisa. Nah di situ kita makna kata itu seperti Allah Ta'ala mengisyarat kepada kita agar supaya jangan keluar dari itu. Situlah letaknya kita bisa bergerak. Bahasa orang bisa berjuang karena ada wujudnya situ. Kalau wujud ke diri kita akan lemah. Kan bahasa orang itu ada sanggup. Anak diri kita anaknya. Wa asbitu wa la tatafarraqu, hendaklah kamu istiqamah, jangan dalam hal ihwal makna kehidupan. Ala tatafarraqu, jangan mengambil sesuatu nang maulah kita ada istiqamah. Istiqamah ini maknanya tetap ada berubah apabila orang itu yakin. Dari yakin itulah timbul ada rasa. Di rasa itulah timbul ada manisnya. Ilmu dan ibadah ya diliputi oleh kata manis. Arti manis itu lezat, nyaman. Tetapi bagi orang yang yakin, bagi orang yang kada yakin, ilmu dan ibadah sangat susah. Usalah itu Quran menyebut mereka sangat susah, malas susah. Seluruhnya awalnya sama, jadi sabarataan. Pamulaan kayak akan juga bahasa kita itu hanya sekadar tahu, hanya sekadar begawi. Tetapi kita tidak mau seperti itu selamanya, maka kita saling begamat untuk menghasilkan yakin. Ya sudah yakin, rasa itu timbul, maka istiqamah itu jadinya. Karena apabila orang merasa nyaman dia baik, ya kan dia mau lagi orang main ini mah itu. Tangati aja kayak apa aja, bojok aja kayak apa aja. Apal bahasa kita kayak apa aja, dijulungin apa-apa tetap pada mau juga karena sudah dia tahu mengerti. Dalam kata yakin timbullah istiqamah. Oleh para aulia Allah istiqamah khairun min alfi karamah. Istiqamah itu lebih baik daripada 1000 karamah. Karamah itu karena kita beramal, akhirnya Allah Ta'ala menjahirkan berkah amal. Lalu karamah, ada karamah itu keluar daripada kata amal. Peninggal dunia sidin lalu bawa harum, ya apa gawian sidin minum amal kan salawat, ya bawa harum ya orang.
salawat dia malakan orang khusus salawatnya ada juga asal salawat nang bisa dibaca istiqamah diniatkan salawat kepada Rasulullah Allah nang nyuruh balasan Rasulullah berkah salawatnya itu kembali ke kita Rasulullah tuh wujud sidin harum kalau kita meninggal dunia dalam keadaan harum karena wujud salawatnya itulah disebut ngarannya karamah berkahama tetapi karamahnya itu tidak menjadikan seseorang bahwa orang itu adalah wali Allah Ta'ala sampai mati kan istiqamah inilah wujudnya wali yang sebenarnya arti wali itu kan orang yang dikasih Allah Ta'ala dan dididiknya dikasihi, dididik hanya dipelihara oleh Allah daripada seluruh perjalanannya tersalah diampuninya begitu dia berbuat sesuatu yang baik merusut sampai kepada rahasia zat Allah karena dikasihinya diri orangnya tuh bisa kada tahu dan bisa tahu artinya orangnya kada tahu pada dikasih Allah bisa juga orang diberitahu oleh Allah bahwa dikasihinya berarti ada kata tahu dan tidak tahu tapi seluruhnya salam orang penuntut ilmu dan bama kada mandeki itu sabadataan orang jadi wali kada tahu dia kan Allah Ta'ala nyuruh nuntut ilmu dan bama selesai pain jadi wali apa itu urusan Allah Ta'ala itu gitu orang apabila ilmunya kada ada lalu bama pasti anak jadi wali bahalwat behimat nak jadi wali aja habisannya bahalwat sekalinya gena awak pada nang waktu kada bahalwat deh makan aja jadi gitu bewerong sorangan kacang sudah ada kerupuk ada belinjo ada soto rawon soto Makassar itu warung adanya bahalwat aja kalau orang bahalwat keluarnya kurus ini begena pada ada berdusta aja bahalwat itu mengulinya di kampung ada yang tak bagawin adanya kan kayak itu deh macam manusia datang seorang perempuan untuk menyerahkan seorang anak kepada Syekh Abdul Qadir Jilani tolong pimpin rohaniahnya artinya ada hanya mengaji kitab tapi pimpinlah rohaniahnya suatu saat perempuan ini hilangin mengunjungi Syekh Abdul Qadir Jilani anak sidin kunjungi sidin urus anak datangi pakuduan anak saya belum ini makan ayam sih dia nah ini berpuasa ke anak nah ini makan ayam artinya antara didikan dengan berbeda apa ini kalau sini makan ayam sambung sini tulangnya ayam bangun bengkok sekalinya hidup basah ayam langsung dimasak dia di sini kan anak pian jangan apabila sudah kawa kayak aku nih ayo lagi makan karena sidin kan meminta didik roh nah itu otomatis mendidik dengan kata puasa sunnah mengurangi guring mengurangi bagaul mengurangi pandi terus asalnya guring 5 jam dikurangi jadi 4 jam guring lagi 4 jam kurangi 3 jam kurangi asal sehari ada aja guring sejam kurangi pulang kada guring malam guringnya ada guring lagi siang malam kada guringnya nah ini akhirnya tabalik badan ini kan merasa lagi tabalik taputar roh itu dinamai mendidik roh apabila kan bisi guru lo gila orangnya karena kada guring mengalamun duit dihitung nah ini kan ada itu tadi kan mau gila dia dididik dan tidak ada kata lapar orang kada makan berapa hari kada lapar dengan ada wujud ternyata didikannya adalah zikir di dalamnya jadi zikir kada lepas kemudian orangnya tadi nambahi rukunnya zikirnya itu memproses orang lapar hilang jadi itu lalu ada orang kada makan berapa hari
tahan peti jikirnya atau aja jadi pakai mukadam berapa hari tak akan makan jadi takadanya akan keluarga cuma noi makan nih sesindok jadi nyuruh mati ya karena udah masuk arwah itu kan dia makan nasi ada makan minum air apa tak ada lain sudahnya. Seluruhnya mengatakan bahwa ruh itu makannya dengan zikir, batang tubuh makannya dengan makanan. Beda, makanannya sudah lain. Nah di sini makna di dalam hidup itu ambil aja nang jelas, ada usaha nang kada jelas. Nang Allah perlukan kan jelas, kemudian yang sunnah jelas. Gawina itu selesai. Manggawinya ikhlas. Terapkan ikhlas di ibadah itu kan dalam hati. Terapkan hati ini kepada pergaulan. Dia membantu orang jangan ingat lagi membantu. Lain gawin seorang juga. Kayak ini nih. Akhirnya kita bakawa nyaman lah. Ada lagi mbah toknya aku bantu makanya kayak ini ya, ada lagi tahu lagi mau kayak apa orang cara orang karena urusan kita lillah. Penerapannya awalnya di ibadah ilmu menghasilkan amal, ibadah menghasilkan ikhlas terapkanlah dalam kehidupan, akhirnya itulah makna kenikmatan hidup ini. Apabila ada nikmat ngarannya dalam siksa. Rasulullah mencontohkan hidupnya seperti surga dan beliau hanya mencontohkan keluarga baiti jannati, rumahku adalah surga. Maknanya di situ kebahagiaan. Sebenarnya sini hanya mencontoh satu titisan kehidupan. Sebenarnya harusnya menyeluruh. Apa isinya? Karena isinya ikhlas. Kalau ikhlas nikmatnya kita. Biar besi rokok sabalah sapanggal aja tapi nah nyaman rokok seorang nah maisap gabul aja kenapetnya juga pada sabungkus tapi rokok orang kada nyaman juga nah maisap gabulnya sama bang cuma hahayaan juga maisap musyah karena kada kawan nukarakan nah itu kan balas kada kawan nikmati kalau tuh di mana nikmat itu biar kecil tapi nikmat bahagia kita apalagi banyak. Cuma setiap kebahagiaan menimbulkan kebahagiaan berikutnya. Wazidna zin Allah tambah dan Allah tambah. Karena kan menimbulkan kita lain syakartum lazidannakum, syukur. Apabila kita merasa nikmat pasti alhamdulillah. Allah menambah, tambah dan tambah. Kada mau begitu kata alhamdulillah sekalinya bakurang habisnya habis. Ada mau tuh tanpa huruf seluruh nikmat apa aja apabila habis kan ada bersyukur, ada dinikmati. Kalau lo bagaimana caranya sehingga Rasulullah SAW mencarakan di waktu makan bagaimana harus habis makanan. Apabila wani mengaut 3 wancuh habis mukanya mau kada. Apabila kada habis berbahaya karena boleh ke rumah berkurang duit. Anak ada bersyukur di situ anaknya. Maka Rasulullah tertinggal kuah, nah hirup sidin kuahnya. Ayo orang bahari kan ada sebiji 2 biji nasi diambil tetap masuk ke mulut. Orang tahu nah ini di dunia di akhirat belasan. Kita dimakan nih buang-buang kehabisannya ada gangan 4 juga. Penghasilan sebulan misalnya 5 juta kehabisannya tinggal 1 juta. Karena membuang rezeki yang ada. Oh jelah talak dicocok diberi ini. Makan aja dibuangnya deh. Penerapan di situ. Maka Rasulullah kada mencela makanan. Karena sidin tahu sudah isinya. Di makanan tuh awal kebahagiaannya. Pian orang Bakalahe itu asalnya sebab makanan. Nang bini pina pasti bisa bermasak sekalinya, mesinnya. Nah, lalu lagi main mesinnya. Kalau Bakalahe ya. Aku aja masak kayak ini sudah ada orang madakan mesin desa liur nang kada cocok. Nah itu alo aja.
Masalahnya di situ dan kebahagiaan di situ. Buktinya puasa oleh Rasulullah SAW di waktu berbuka bahagianya orang berpuasa. Terbit fajar menahan kada makan dari waktu berbuka, nyamannya. Di situ awal. Setelah itu akan lahir begitu kita pakai pakaian nyaman, pakaian dah. Kalau kada nyaman jangan dipakai. Dia akan menambah kebahagiaan. Kebahagiaan inilah isi ibadah. Nah kalimahnya seluruh mulbusra bil hayati dunia, bagi mereka kebahagiaan di dunia, al akhirah. Akhirat itu sambungan daripada dunia. Kita seorang melatih, apabila melatih cukup habis, olah kopi cukup habis. Makna habisnya itu nang bermanfaatnya, nang mudaratnya jangan dikinum. Ujar-ujar habis akan terus mulah kopi. Tandakannya itu mah tahu lagi. Akan lewas 3 hari datang ke guru, kada kau kami guru aja lanjut. Kayak apa caranya minumnya? Tandakannya nanti minum. Menghabiskan tadi aja amalannya, nah luput nggak kadang kada memberi mudarat. Buktinya apabila kita makan ikan ke ayam kah, nah panang dibuang tulangnya kan kayak itu mungkin menghabiskan tuh tulangnya terlalu juga. Biar nggak kau bihida menghabiskannya. Artinya di situ makna yang gitu orang tuh menghabiskan tuh nang bermanfaat, nang kada bermanfaat pacang mudah jangan dihabiskan. Nah, itu kan lain makna. Nah itu salah aja mempaham juga. Seluruhnya di situ awalnya. Kalau hendak sukses berdagang, ya kantor ke apa? Cara makan. Awalnya Bismillah, ini Alhamdulillah. Makanlah awal makanan itu berasa. Hanya nah cepat makan. Jangan belelembet nikmat Allah Taala nih. Karena belelembet kan angin lain rasa. Apalagi nang cepat besi. Artinya bisa berdingin. Kalau tuh asalnya nyamannya panas dingin lalu ini memang oleh orang bahari dimakannya itu menilai bawa ke pahumaan suruhan pina makan pina mangoleh begawi kulit dua potongannya makannya aja kulit. Artinya nah hasil gawiannya sudah ada no apalagi begawinya. Makna capatnya itu bukan makna kada mangunnya hitungannya itik. Ada bakunya langsung taguk bakunya cuma cepatlah kayak kita tuh dihidangkan oleh seorang yang kita cintai. Mana tahu lagi makan asa tahu lagi ini makanan mau kayak apa aja rasanya masuk penting dulu. Kayak itu bahasa orang mansyukurinya karena seluruhnya apa aja Allah Ta'ala. Rasulullah kada mencela makanan karena kada wani mencela Allah. Di dalamnya tak ada unsur seluruh apa aja di dalam hidup terakhirnya sama dengannya Allah nang memberi, jahirnya manusia. Allah menaruh rezeki pada tangan-tangan manusia, tetapi menaruh nang memberi tetap Allah. Tak berjalannya julungin ampluk Allah Ta'ala ngirimi kita cuma lewat tangan manusia. Amun Allah kademi gini mana bisa ampluk tuh sampai ke tangan kita. Maka disitulah ada rahasia. Jadi kita kadang mau berkurang karena memandang Allah Ta'ala. Orang turun ke Rasulullah, mandang Rasulullah ngirimi. Kita di sini ada orang bomba di Madinah, ada kurma. Kita ada mandang orang nah ini kiriman Rasulullah. Nah, makan nyamannya, kegenangan oleh Rasulullahnya. Nah itulah awal dari makanan itu kan nyamannya menghasilkan cinta. Akhirnya taganang itu cinta taganang hendak makan keganangan nang mengirim, hendak memakai keganangan nang mengirim, hendak berbuat ke situ menempati keganangan nang mengirim. Itu cinta awal. Akhirnya kelihatan nang mengirim lagi nang mengirim seorang hapus labur di dalam nang mengirim. Itulah hakikatnya cinta awalnya. Ingat menghasilkan labur, kitanya labur menghasilkan. Itulah sebenarnya hakikat cinta.
Cinta itu mahabbah, bahasa Arabnya jalan, jalan untuk pana, pana labur ngarannya, akhirnya baka, baka itulah asli ilmunya. Oh, baka bin Nuri Muhammadin, baka billah, sama aja keduanya. Fanzuru wala tayasu, hendaklah kita oleh beliau membuka sambil akal, jangan sampit mengambil kesimpulan sendiri. Apa yang dilihat, apa yang didengar, nah itu jangan langsung diambil kesimpulannya, tetapi dipahami. Karena kadang-kadang akhirnya kan didengar, dilihat, belum tentu sebenarnya, belum tentu nang bujur. Kami kejawab bicaranya makam guru Bangil. Kan biasa nanti orang Banjar tuh kayak Ahmad tuh, ya ada bebeju sih dia. Kira Habib nggak tahu lagi cuma sekalinya orang kita Banjar juga. Itu kan kita kan memahami dulu. Orang cuma hormati sedang menolongi orang Banjar. Ada guna al-hadat. Artinya di sini makna kita itu tenang dahulu lah, pelajari dahulu, ambil kesimpulannya kayaknya. Apabila mengambil kesimpulan langsung, kita bisa salah paham, bisa juga talingan salah dengar, lalu luput. Ya itulah mengalihnya mencariakan kawanan baju awan langsung tas-tasnya seragam, sekalinya salah dengar. ini itu kan bisa. Karena awalnya kita langsung mengambil kesimpulan. Coba dulu berpikir. Jangan sama dengannya nih kayaknya. Sama dengannya hasil daripada kesimpulan kita. Kita begitu ada sesuatu, kita hadapilah dulu apa yang seharusnya, baru kesimpulannya. Habib, kita ke Jawa kah? Udah kawa aja ninggal kamu rumah. Hasilin bila kesimpulan data, coba aja hasilin kayaknya lo aku banu man bini lo pada anak. Nah itu kan panjang ceritanya, bisa sampai ke Jawa sini. Habis ini langsung pak memotong kesimpulan. Ulun kan ini lagi nih mbak, Sidin sudah memotong. Itu kan kesalahan seorang biasanya. Itu contoh kan kayak itu sahabat tanah orang ini dan apabila diambil kesimpulan, kita kata kau lagi orang memandangkan kata kau lagi ini itu, kita pun kata kau lagi memiliki karena sudah dipotong dari awal plak. Coba jangan dipotong, diperpanjang. Kenapa pengacara yang sebenarnya ia membela orang salah bisa menang? Karena ia memperpanjang. Kenapa orang yang sangat bahasa kita di dalam hidup ini geng lah, apalah gawian, kenapa masuk surga? Ia memperpanjang. Diperpanjangnya lah perjalanan dipahaminya. Ternyata akhirnya bertobat pada ini masalahnya. Coba kalau dipotong langsung, biar aja aku kayak ini sudah, ini salahnya. Kita nah itu hidup ini panjang, pilihannya banyak. Boleh aman arah dulu, tapi harus mengerti akhir. Akhir itu nang dipegang. Bahasa kita tuh jangan keluar daripada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Akhir seluruhnya bagawi apa aja kayak. Dan itu menjadi bintang penghapus kesalahan kita, asalnya salah menjadi dapat hidayah karena tahu akhir. Tetapi perpanjang, jangan dipotong. Alam nasrah laka sadra, Allah melapangkan kamu punya hati. Guru balik ke Jawa ini Habib di sana, ada perlu lagi guru bangun bana, sudah turun dalam nasrah ujar Habib. Artinya ada perlu lagi. Sudah Allah melapangkan seluruh hati, bukan hanya Rasulullah, umatnya manusia. Cuma manusianya kadang ambil.
nasrah laka sadraknya lu kada diambil. Akhirnya hidup nih picik dan sangat sempit karena kita tadi ada insyirah. Yang dia kawa jangan dipotong hidup nih, pasti ada hasil kebahagiaan. Bahasa orang jangan disimpul langsung. Kita panjang perjalanannya dalam kata perjalanan mengharap raja, tetapi khaufnya kalau Allah ambil langsung kan kayak itu. Khaufnya ini di dalam pribadi, pengharapannya menyeluruh kepada seluruh makhluk. Jangan diikutani makhluk dengan wujud apa. Allah akan mengutani kita dengan wujud Allah. Wah, kamu ini neraka, kamu ini neraka. Kita akan bermasalah di waktu akhir karena kita mengutani orang, diikutani neraka. Padahal Allah Ta'ala kan menyuruh mengutani, menyuruh membawa. Kalau mengutani orang takut tak, tapi kalau dibawa ada takutan. Disitulah ada kata dakwah. Para anbiya wa mursalin teruskan sahabat terus. Isinya membawa bukan menakuti. Menakuti itu untuk diri kita, membawanya untuk orang banyak. Jadi rem ada di diri kita, orang banyak luasnya. Karena orang ibadah penumpang, kita supir, kita harus ada rem, gas, penumpang aja merasakan nyamannya jalannya, ada berasa aja itu penumpang dah. Sopir kalau kita betis ada bisa satupan gejak gas. Artinya bahasanya disitulah perjalanan di dalam hidup ini. Bukan hanya ulama ini ditaruhlah kepada seluruh diri manusia, baik ia seorang suami, seorang istri, seorang anak, orang tua, ya kakek, ya cucu, taruhlah itu di dalam, biar orang insyirahnya, tapi ingat kita ada hope rajanya ini. Jadi kita kadang alih berpandir, kadang alih apa seluruhnya, karena memberikan pengharapan yang di dalamnya ada keberhasilan. Akhirnya orang asal pindah kada berjalan bisa buka. Kerja dokter di Pones ini kada kau berdiri. Di Pones lalu orang nanti ada anak Ponesan dari dokter kada berdiri, kada berusaha berdiri, kada kau juga. Coba si dokter jangan di Pones dahulu. Apalagi di Pones 3 bulan ini mati ini. Lalu hasilnya makan lontong aja lagi. Daripada jadi mati aja juga. Nah inilah Ponesnya ini itu nang ditinggal. Tahu Ponesnya di diri kita anda. Kada berpones perjalanannya. Bahari guru-guru tuh pada anak mati dah banyak di sini. Kita kayaknya belajar dan pulang pada hasilnya tahu sudah baca meninggal. Kan apa ini? Kan dalam kata selama orang tuh merancana di dalam kebaikan, ditulis kebaikan walaupun mati. Niat berdahulu daripada pekerjaannya. Oh itu guru kada ingat mati sama sekali sih ini. Itu orang matinya tuh di dalam diri seorang mandak. Kada matinya ini ke orang banyak. Akhirnya orang kada tahu lagi. Gawi juga apa seluruhnya. Nah ini aja sekadar kita pada malam hari ini untuk menambah keberkahan kita membaca anak Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini sekaligus kita tawasul beliau. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya amin. Ya Rabbana bil haikal nuran ya Abdul Qadir Al-Jilani wasruq bina nahjal hidayati wahmina
min syarri kulli ma'adin awjani wa bi abdillah farij karban waqdi hawaji abdikal walhani bijul kidustin ya ilahi aghnini waj'alni bil bahri mahabbati fani bil qutbi abdillah dawi illati bi yahya ahyil qarb abdil irfani bi muhammadin bihi dawud adaksuni tawbabaha wal uddi bil azmani bi abi abdillah asli syanana lidin bahfaz minan nuqsani وأعطبنا بكل ما قدرته بجون موسى جد بخير جناني والمهد عبد الله ليس مهدا رقني سمقسني بمعاني بأنور حسني مثنى ناولا أقلي ولا تترك للأكوان نبي ولكل قطب باهر سب النبي المصطفى العدناني حسن الزكي إمام المرتضى حمل وغاغيث الندى الحناني يسر لنا كل الأمور وعافنا من كل هم أو بلاء وعاني يسر لنا كل الأمور وعافنا من كل هم أو بلاء وعاني يسر لنا كل الأمور وعافنا من كل هم أو بلاء وعاني السلام عليكم يا شيخ عبد القادر الجيلاني يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا من مضى يا واسع الكرم فاتحة Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Wa sallam radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina sabi rasulillahi ajmain. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa afiatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.